Halo teman-teman Rise and Shine. Sekarang ini saya lagi ada di kota Yogyakarta dan sebentar lagi saya mau ngobrol dengan seorang teman saya namanya Mas Arga. Beliau ini adalah pemilik dari kedai teh di kota Jogja namanya Local Tea. Menariknya adalah Mas Arga punya banyak sekali macam-macam teh yang semuanya asli Indonesia. Oke teman-teman Rise and Shine, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Arga. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar teh lokal di Indonesia. Teh dulu, nih. Oke, Mas Arga, aku tadi nyoba pertama ini teh Gunung Satria. Iya, Satria. Teh Gunung Satria ini dari mana nih? Dari Kalimantan. Oh. Dari Kalimantan. Itu saya dapat dari Kalimantan selatan apa timur ya itu. Ada keluarga di sana, kebetulan waktu itu dapat dari situ dan ternyata itu teh di sana itu semua orang minum teh kayak gini. Semua orang? Iya, hampir semua warung di daerah sana minumnya teh Gunung Satria. Tapi kalau di Jogja kita nggak bisa dapetin ya? Mesti terbang Yes, atau mesti Kalimantan. Biasanya aku ngirimnya kalau ada saudara yang datang ke Jogja gitu. Jadi teman juga ada yang di Bulungan juga, dia kalau ke Jogja biasanya aku nitip kardus kayak gitu. Enak rasanya, aneh. Enak sih, kayak mirip-mirip teh Medan. Nah, betul, teh kayak teh bendera gitu ya rasanya ya. By the way, Local Tea ini sudah dari tahun kapan Mas Arga? Local Tea itu sudah dari tahun 2015 bulan Mei, tanggal 4 Mei kita buka. 4 Mei 2015 tuh kita buka kedai Local Tea. Waktu itu sudah terkumpul 40 macam teh ini? Waktu itu cuman start di sekitar 15 karena itu persiapannya cuma 1 bulan, jadi kita startnya di 15 jenis teh. Berkembang akhirnya dapat sekarang sekitar 40-an jenis teh gitu. Wow. Apa sih yang membuat Mas Arga itu seneng banget minum teh terus akhirnya buka bisnis kedai teh? Ya, awalnya dulu karena setiap sore itu dikasih sajian di rumah itu teh. Dari kecil. Pagi itu sebelum sekolah susu, sore maghrib itu adanya teh di meja itu. Jadi dulu teh apa Mas? Masih ingat nggak? Teh celup paling dulu ya itu ya. Teh celup kayaknya dulu itu. Jadi dari kecil kayak gitu. Jadi hampir tidak pernah bersentuhan dengan kopi. Hampir tidak pernah dengan kopi. Nah, orang tua sama sekali nggak minum kopi waktu itu? Orang tua paling minum kopinya itu kalau ada, nggak sering gitu loh, tapi minum juga kopi gitu. Nah, akhirnya jadi kebiasaan, saya suka teh, kemana-mana mesennya es teh. Kalau ke kafe paling ya es teh leci gitu. Akhirnya punya ide untuk membuka warung teh karena larinya itu dasarnya dari ini sih. Saya cuman malah kalau boleh dimundur lagi, kenapa bikin kedai Local Tea? Itu karena film kopi sebenarnya. Film kopi? Iya, film filosofi kopi. Yang pertama. Oke. Itu membuat saya semakin nge-trigger untuk bikin kedai teh. Karena di part mananya tuh Mas, sehingga itu jadi trigger kamu? Di part kopi adalah kekayaan Indonesia yang bisa menjadi gaya hidup. Nah, akhirnya saya kepikiran lah, teh kan juga dari Indonesia kayak gitu. Sama-sama nih teh sama kopi, tapi acap kali teh itu acap kali suaranya ngomongannya. Jadi sering-sering tuh teh tuh dijadikan apa ya, kayak anak bawang atau bukan pilihan utama. Misalnya, makannya apa? Makannya milihnya lama nih. Oh ini aja, minumnya apa? Es teh. Tanpa orang itu berpikir kalau kenapa dia milih es teh, kenapa dia, yang penting secepatnya aja lah es teh paling cepat gitu. Nah itu juga pengen mengedukasi orang-orang juga
agar mereka ya paham kalau teh itu beda-beda rasanya. Kayak gini Gunung Satria, saya ini teh Sumatera kayak gitu kan rasanya beda walaupun sama-sama jenis teh hitam kayak gitu. Itu sih awalnya. Tapi pendapatnya Mas Arga sendiri gimana? Yang kabarnya bahwa justru oke, Indonesia kaya akan teh Indonesia, tapi yang berputar di sekitaran kita atau yang biasa kita konsumsi itu sebenarnya yang apa ya? Yang paling rendah gitu. Menurut Mas Arga gimana? Iya, jadi saya tidak tahu ini valid atau enggak, tapi ini bisa di logika. Saya pernah ngobrol gitu. Intinya gini, sebenarnya teh yang paling bagus, kalau ini faktanya bener ya, itu adalah teh pucuk. Yang paling pucuk. Nah, tapi saat itu yang ditarik sama VOC atau Belanda ketika menjajah Indonesia adalah pucuknya, jelas ya. Dia ngambil pucuknya, pun biji kopi pun begitu, makanya biji kopi kita grade-nya rendah. Ketika biji kopi itu dicampur dengan jagung akhirnya. Jadilah kayak kopi-kopi di warung kayak gitu. Nah, sama petani kita, teh itu akhirnya dicampur dengan melati karena kita cuma dapat tangkainya aja, ditinggal tangkainya sama si penjahit VOC saat itu ya. Ditinggal tangkainya aja, itu rasanya pahit. Kalau tangkai teh itu rasanya pahit. Sama petani kita dicampurlah dengan bunga melati. Jadilah teh jasmin. Sebenarnya kalau bisa dibilang itu dari Indonesia asalnya karena dicampur melati itu. Nah, tadi kenapa teh itu kekayaan Indonesia kayak gitu karena teh itu ya kekayaan Indonesia, bahkan di Indonesia itu ada perkebunan teh salah satu yang terbesar di dunia, Gunung Aru di Jambi kalau nggak salah ya. Itu tapi kita ngekspor ke Inggris. Itu teh kesukaannya Ratu Elizabeth dari Indonesia. Walaupun tadi sana diolah lagi mereknya jadi mungkin Twinings, mungkin apa segala macam. Nah, kalau tadi kita dapatnya grade C, ya itu kenapa kita dapat grade C karena itu, tapi bisa kita olah lagi sebenarnya teh itu, akhirnya jadi teh melati itu kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ini dengan banyaknya macam-macam teh yang lokal tipunya gitu, yang jadi favoritnya Mas Arga yang mana, Mas? Kalau favorit saya tergantung sih biasanya. Kalau lagi pengen cepet ya udah teh apa aja misalnya gitu. Misalnya nih, Mas, aku mau ngeteh gitu. Teh apa Mas? Wah, aku pengen cepet-cepet nih. Yang paling jarang dipesan yang mana? Nah, gitu. Itu aja deh gitu. Biar habis kan gitu. Terus kalau favorit aku sih tehnya namanya Leyadi. Leyadi itu Leyadi. Jadi aku suka teh itu khas Gitel. Panas, lagi kental. Itu kalau aku lagi pengen kerja di sini segala macam, itu aku pasti tehnya itu. Kita itu ada 3 signature rasa ya. Karena ini menurutku dan mungkin bisa diiyakan, selera orang itu akan beda-beda tentang teh. Ada yang sukanya tebel, ada yang sukanya tipis, ada yang sukanya sepet kayak gitu. Jadi jujur, lokal tea tidak bisa membuat satu jenis teh atau satu olahan teh yang disukain sama semua orang, nggak mungkin. Katakan teh yang paling laris di sini, teh yang paling laris adalah teh tarik Medan, kayak gitu. Tapi itu pun pasti ada yang nggak suka, pasti. Kental susunya lah, apalah gitu. Nah, akhirnya kita buat 3 jenis teh melati itu, signature kita. Yang paling pahit itu mantan-manten. Yang nomor 2 nih favorit saya, dia teh sepat, Leyadi. Yang ketiga itu dia yang tipis, namanya Mbak Winarsi. Nah, ini yang 3 kali, yang pertama kali kita buka kedai lokal tea 2015, kita juga meluncurkan 3 signature ini gitu. Kok namanya unik-unik Mas? Mantenan. Iya, mantan-manten. Oh, mantan-manten. Ada Mbak Winarsi gitu. Idenya dari mana Mas Arga? Idenya mantan-manten itu pahit ya. Mantan-manten itu pahit. Jadi namanya apa nih yang pahit? Dah mantan-manten. Itu kita membolak-balikan kata kan, enak banget tuh. Mantan-manten. Terus yang sedang apa nih yang sedang? Sedang itu jadi gini, filosofinya sebenarnya teh itu kalau kata orang-orang nih, teh itu jangan diaduk. Cemplungin gula batu, diemin. Jadi ntar awalnya pahit, ujungnya manis, kayak kehidupan kayak gitu. Nah, Leyadi itu kita ibaratkan kayak gitu, dia ada pahitnya,
ada sepetnya, tapi nanti terakhirnya pasti manis karena gula batu tadi itu ya, kecuali kalau nggak pakai gula. Jadi kita mengambil sosok seorang pria Jawa bernama Yadi, Lek Yadi gitu. Nah, dia ini orang ini sudah mengalami perjalanan hidup dari mulai pahit hingga ujungnya indah seperti itu. Jadi ini Lek Yadi ini orang yang udah mendapatkan banyak arti kehidupan lah gitu, dari yang pahit sampai yang manis gitu. Yang nomor terakhir adalah Mbak Winarsih. Mbak Winarsih. Itu yang tipis, halus, dia bening kayak gitu. Istilahnya putri Jawa banget lah, orang mbak-mbak Jawa, gadis Jawa yang tutur katanya lembut, halus kayak gitu. Makanya kita namanya mantan-manten Lek Yadi dan Mbak Winarsih. Mbak Winarsih, oke. Tapi ada treatment khusus nggak sih kalau gimana kita cara menikmati teh yang benar? Seperti apa Mas Arga? Udah Kan lupa kalau nih. kopi tuh katanya mesti diseruput gitu kan. Kalau teh? Kalau teh kalau ngaduk nggak perlu searah jarum jam, bisa kiri bisa kanan boleh dua-duanya. Terus sebenarnya aku sih tidak mendalami itu ya, maksudnya tidak fokus ke sana. Menikmati teh itu menurutku adalah ya terserah dengan orang masing-masing. Karena pada dasarnya teh itu udah nikmat gitu loh. Bukannya aku tidak setuju dengan kopi, tapi memang ya setiap orang punya cara beda-beda. Di sini pun aku buat beda-beda menikmati tehnya. Ada kita teh yang kayak gini, itu tehnya tuh reguler. Jadi dia udah disaring dulu, kita buat dulu, kita saring, disajikan. Jadi tidak ada ampas sama sekali. Ada juga tubruk. Tubruk itu masih ada ampasnya di bawah biasanya, harus panas. Ada juga kita French press. French press itu ada ampasnya. Ya kayak kopi lah, dia pakai French press gitu, ada ampasnya, tapi dia ampasnya nggak naik, gitu. Ada juga kita poci, ada juga tea bowler. Tea bowler itu ampasnya taruh di dalam bowl gitu, bowler gitu, dimasukin ke gelasnya langsung kayak gitu. Jadi ya beda-beda orang menikmati tehnya. Bebas-bebas aja. Bebas-bebas Nggak aja ada treatment gitu, tertentu. santuy. Gitu. Susah nggak sih Mas bangun bisnis teh itu? Susah apa enggaknya? Ya kita pertama kali bikin warung teh. Kalau aku bilang nasib-nasiban jelas, nasib-nasiban jelas. Jadi saat itu aku pengen supaya nggak boros, uangnya coba tak puterin, aku bikin warung teh. 2011 aku udah bikin, tapi angkringan, fokusnya ke makanan. Tapi tehnya itu udah aku oplos, udah aku campur-campur tehnya. Itu 2011, jalan 8 bulan sama teman. Akhirnya berhenti karena aku ngurusin kuliah juga saat itu. Terus akhirnya 2015 mencoba lagi karena masih punya gerobak angkringannya di rumah. Udah kita coba lagi deh, aku coba lagi bikin warung teh itu. Ya awalnya yang datang teman-teman sendiri di Taman Kuliner Yogyakarta. Itu bulan Mei. Dilalahnya bulan Agustusnya, Juli apa Agustus ya, FKY. FKY ditampul. Ya udah kelar di situ gitu loh. Kelar masalah promosi selesai, orang-orang datang, orang-orang tahu, masalah publikasi selesai. Aku waktu itu dapat exposure dari Harjo, Tribun, terus Radar juga masuk juga. Karena unik ya, kok ini ada warung teh doang gitu. Terus pemasukan selesai. Jadi kita kebantu sama FKY, Festival Kesenian di Jakarta. Buat Mas Ari Wulu dan teman-teman, terima kasih. Pokoknya itu awal dari Lokalti ya, mungkin 60% kebantu sama FKY itu untuk promosi orang-orang. Dan banyak yang pulang lagi ke situ. Oh Mas, ini yang kemarin gitu. Awal buka dulu habis berapa Mas? 15 juta. Pertama kali ya? Iya, pertama kali. 15 juta tuh udah sama uang kontrak, uang segala macam, beli-beli alat segala macam. Start 15 juta. Dan terus berkembang sampai di tempat yang sekarang itu. Iya. Cepet balik modal nggak Mas? Kalau yang di Tamkul itu dulu balik modal 3 bulan. Oh, Itu udah, ya itu FKY itu. Yang biasanya kita sehari dapatnya 10 gelas, alhamdulillah 15 gelas, alhamdulillah 15 gelas gitu. FKY 100, 120, 130 sampai di 150-an pernah saat itu. Selama 20 hari. Ya itu akhirnya dan setelah itu ya paling ada efek tarikan dari FKY itu sekitar 20-30%, orang kan balik lagi ke situ.
balik lokal sekali lagi di Tamkul. 3 bulan sudah BEP kita. Akhirnya kita pengembangan lah, kita bagusin area situ, kita kerja bareng sama teman-teman Tamkul segala macam. Terus kita pindah ke Gemawang di Monjali. Itu 2 tahun kita di sana. BEP di modalnya sekitar berapa dulu? 60 sampai 70. Itu di 14 bulan udah balik modal. Sudah balik modal. Kayak gitu. Kira-kira apa yang membuat BEP-nya tuh cepat ya? Apakah karena Mas Arganya yang memang jiwa bisnisnya itu udah jalan dulu nih gitu? Nanti kita ngobrol di belakang aja. Tapi Alias- gini, tapi alias itu nggak bisa iya, di-share. iya. Itu tetap Jangan, ada nanti pada rahasia. buka warung teh. Yang buka warung kopi aja nggak apa-apa. Warung kopi buka yang banyak di Jogja, saya dukung. Oke, oke. Saya dukung, silakan buka warung kopi sebanyak-banyaknya, saya dukung. Enggak, jadi. Mantap, Mas Arga. Mas Arga, kamu bangun bisnis. Tapi nggak apa-apa, ngejawab dulu tadi. Oh, oke, Kenapa? boleh. Saya sih satu, produk. Maksudku, aku dapat obrolan dari senior juga. Salah satu juga yang mentorku juga lah, kalau ada apa-apa aku nanya ke dia. Budiono Darsono, dia dulu pemilik Detik, sekarang dia komisarisnya, CEO-nya Kumparan. Dia ngasih dia memberikan satu wejangan. Kalau warungmu yang datang itu nyari kamu, itu salah. Warungmu salah. Tapi buatlah warung yang orang-orang datang, yang dicari bukan kamu, tapi produk yang kamu jual. Itu yang berarti kalau warungku ramai sama teman-temanku itu belum tentu bagus gitu. Nah, akhirnya belajar dari itu, ya gimana caranya aku bikin produk yang bisa dinikmati orang, bisa masuk kantong orang, dan orang bakal balik lagi kayak gitu. Di samping itu juga ada yang pendukung lainnya lah, pelayanan, kebersihan, kenyamanan kayak gitu. Apakah nanti ke depannya Mas Arga juga berharap bahwa ini bisnis nih nanti mesti anak-anak gua nih yang mesti jalanin gitu? Itu enggak juga sih. Maksudnya enggak harus ke sana. Tapi yang jelas lokality ini tetap harus ada penerusnya. Entah itu siapa, entah itu orang kepercayaan, entah itu siapa, harus dijalankan. Karena menurutku warung seperti lokality, aku nggak ngomong lokality, warung seperti lokality ini harus ada sebenarnya. Karena dengan kayak gini orang bisa menambah pengetahuan tentang teh, yang di mana teh itu adalah kekayaan Indonesia. Kayak gitu. Kamu merasa beruntung nggak sih, Mas? Artinya di antara ratusan, boleh dikata ribuan kedai kopi, dan kamu menjadi salah satu yang berbeda gitu, with lokality ini gitu. Kalau beruntung, yaitu Atau ini hasil kerja keras gue nih, atau penelitian aku selama puluhan tahun. Enggak. Saya beruntung bukan karena lokality, tapi beruntung karena punya lingkungan yang ngebuat saya bisa maju. Teman-teman, terus ya aku jujur, aku dari Jakarta, masuk Jogja 2004. Alhamdulillah sampai sekarang aku nggak salah pilih teman. Teman-teman itu pada, ya teman-teman yang gelem obah, gelem bergerak segala macam. Aku dikelilingin sama orang-orang yang menurutku tuh bukan lagi teman tapi keluarga. Dan itu banyak di Jogja gitu. Mungkin kalau nggak ada mereka-mereka ini, lokality buka tapi tidak bakal sebesar sekarang. Itu aku pastikan. Jadi bukan aku beruntung karena lokality itu hanya sebagian kecil dari keberuntunganku yang lain-lainnya, yaitu pertemanan tadi, kayak gitu. Aku kenal dengan apa, kenal dengan mungkin teman-teman radio, teman-teman multimedia, teman-teman akun info kayak gitu. Jadi ya itulah, itu salah satu keberuntunganku tinggal di Jogja tuh itu. Pertemanan, networking kayak gitu. Berarti yes, networking itu penting ya. Betul. Cari teman yang banyak dan harus baik sama teman-teman itu. Oke. Setuju. Thank you Mas, cheers buat teh, sukses Siap, buat lokality. terima kasih. Thank you teman-teman Ras and Shine sudah bersama dengan saya dan juga Mas Arga. Tetaplah jadi inspirasi dimanapun teman-teman berada. God bless you, bye-bye. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine.